gadis miskin ini. Selamatkan pria gila. Seminggu kemudian, pria itu kembali membawa mobil Pajero. Ternyata. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like. Selamat menyaksikan. Langit sore itu menurunkan hujan seperti menumpahkan luka yang sudah lama dipendam. Awan bergulung-gulung kelam, menebar hawa dingin yang menelusup sampai ke tulang. Di desa Cibodas, hujan bukan hal baru, tapi hujan sore ini, entah kenapa terasa berbeda. Lebih pekat, lebih sunyi, seperti membawa isyarat yang belum bisa dijelaskan. Ayu, gadis 20 tahun yang tinggal di pinggiran desa itu, duduk di ambang pintu rumah kayu tua peninggalan kakeknya. Rambut hitamnya dikepang dua, mengenakan daster batik lusuh yang mulai memudar warnanya. Tangannya sibuk menggiling sambal di cobek batu, tapi matanya menatap jauh ke jalan setapak yang berlumpur di depan rumahnya. Ada perasaan aneh yang mengusik, seperti ada sesuatu yang mendekat, tapi belum kelihatan. Rumah Ayu berdiri di ujung desa, dikelilingi ladang singkong dan pohon pisang liar. Di dalam rumah, terdengar suara batuk neneknya, Ibu Sri, yang makin parah sejak musim hujan mulai. Ayu merawatnya sendiri. Obat dari puskesmas tak banyak membantu. Uang pun tak cukup untuk berobat ke kota. Tapi Ayu tak pernah mengeluh. Hidup sudah seperti ini sejak ia bisa mengingat. Baru ketika ayam peliharaannya mulai berkokok keras, Ayu sadar ada yang aneh. Ayam itu lari terbirit-birit dari belakang rumah, seolah dikejar makhluk gaib. Ayu berdiri, melangkah ke halaman, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang pria, berdiri diam di tengah hujan yang mengguyur deras. Tubuhnya tinggi, kurus, pakaiannya sobek-sobek dan basah kuyup. Rambutnya panjang dan kusut, sebagian menutupi wajahnya yang hitam oleh lumpur. Tangannya gemetar, bibirnya pecah-pecah. Matanya tajam, tapi kosong. Bukan seperti mata pemabuk. Lebih mirip seseorang yang lupa siapa dirinya. Ayu terpaku. Hatinya berdentum kencang. Sekilas, pria itu seperti makhluk dari dunia lain. Tak lama, suara-suara mulai terdengar dari tetangga. Siapa itu? Ayu, jangan dekat-dekat. Itu orang gila, dari hutan mungkin. Panggil Pak RT. Namun Ayu tidak bergerak mundur. Ia justru melangkah maju, melewati jalan becek yang sudah tergenang air. Sepatu karetnya tenggelam dalam lumpur, tapi matanya tak lepas dari pria itu. Mas, kamu dengar saya? Ayu bicara pelan, nyaris berbisik. Pria itu tidak menjawab, tapi kakinya goyah. Dan sebelum sempat menjatuhkan diri, Ayu menangkap tubuhnya, kurus, berat, dingin seperti batu es. Butuh tenaga besar untuk menyeret pria itu ke bawah emper rumah. Ayu menaruhnya di atas tikar pandan, lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah, mengambil selimut tua, dan mengeringkan rambutnya dengan handuk bekas. Ia mendidihkan air di ceret, lalu membuat minuman jahe. Neneknya batuk lagi, dan bertanya dengan suara lemah. Itu siapa, Yu? Nggak tahu, Nek, orang hilang, mungkin. Malam itu, Ayu menyuapi pria itu bubur. Ia tak banyak makan, hanya beberapa sendok. Tapi saat tangannya menyentuh tangan Ayu, gadis itu bisa merasakan kasar bekas luka bakar dan kapalan keras di jari-jarinya. Ini bukan tangan petani, bukan juga tukang biasa, tapi tangan yang sudah melewati sesuatu yang keras, brutal, dan lama. Pria itu tak bicara. Ia hanya menatap api di tungku. Dalam diamnya, ada duka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di luar, hujan belum berhenti. Malam semakin larut. Ayu membuatkan tempat tidur dari tikar tambahan, memisahkan ruang tamu dengan sehelai kain sarung yang digantung sebagai tirai. Ia tidur di ruang belakang bersama neneknya, tapi matanya sulit terpejam. Di pikirannya, berbagai pertanyaan berdengung. Siapa dia? Dari mana datangnya? Kenapa tidak ada warga lain yang tahu? Tapi satu hal pasti, pria itu membawa sesuatu bersamanya. Sesuatu yang belum Ayu mengerti. Tapi ia bisa merasakannya di udara. Sesuatu akan berubah. Pagi harinya, Ayu bangun lebih awal.
Ia menjerang air, menyiapkan sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal tomat. Di ruang depan, pria itu masih tertidur. Napasnya mulai stabil, tapi wajahnya tetap pucat. Saat Ayu menyentuh dahinya, panasnya sudah turun, tapi tubuhnya tetap lemas. Tiba-tiba, pria itu membuka mata. Ayu terkejut, nyaris menjatuhkan gelas. "Kamu sudah bangun," ucapnya, pelan. Pria itu hanya menatapnya. Lalu, seperti seseorang yang bingung dengan keberadaannya, ia perlahan duduk, menyandarkan diri ke dinding bambu. "Kamu lapar?" tanya Ayu, menunjuk nasi di atas piring. Perlahan, pria itu mengangguk. Ayu menyuapinya tanpa bertanya macam-macam. Dan seperti sebelumnya, ia makan pelan, diam-diam, tanpa sepatah kata. Tapi matanya lebih hidup. Sorotnya tidak lagi kosong, lebih seperti seseorang yang sedang memproses sesuatu, mencoba mengingat, atau menyusun ulang dirinya sendiri. Di luar, matahari mulai muncul di balik gunung. Tapi udara masih dingin. Warga desa tak ada yang datang, kecuali satu dua yang mengintip dari kejauhan. Mereka takut. Mereka tak peduli. Ayu tahu itu. Tapi ia juga tahu bukan begitu caranya memperlakukan sesama manusia. Tak peduli seberapa rusaknya mereka. Malam kedua, Ayu mendengar suara tangisan pelan dari ruang depan. Seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Tapi ia tidak masuk. Ia hanya duduk di belakang tirai, memegang tangan neneknya, sambil berbisik dalam hati. "Siapapun kamu, semoga Tuhan menyentuh hatimu." Karena terkadang, yang kita perlukan hanyalah satu orang yang percaya, untuk tidak sepenuhnya hilang. Dan Ayu adalah orang itu. Hari pertama setelah kedatangan pria asing itu berlalu dalam hening yang tebal. Hujan berhenti menjelang fajar, meninggalkan kabut tipis yang menggantung rendah di atas kebun pisang. Di dalam rumah, Ayu duduk di sudut ruang, sesekali memeriksa suhu tubuh pria itu yang masih tinggi. Ia belum tahu namanya, belum tahu asal-usulnya, dan belum yakin apakah pria itu benar-benar waras. Tapi saat ia mengelap wajah pria itu dengan kain basah, Ayu melihat mata yang rapuh. Mata yang pernah melihat hal-hal mengerikan. Pria itu mengigau sepanjang malam. Kadang tubuhnya kejang-kejang, seolah sedang bertarung dalam mimpi buruk. Ia menggumam dalam bahasa yang asing bagi Ayu, bahasa Inggris, kadang bercampur logat yang tak ia kenali. Sierra, target, inbound, repeat, fallback. Ayu hanya bisa menatap bingung. Apa itu? Militer? Intel? Ia tak tahu. Tapi satu hal jelas. Pria ini bukan gelandangan biasa. Di hari kedua, demamnya mulai turun. Ia membuka mata lebih lama, tapi tetap tak berkata-kata. Ia hanya duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menatap lantai bambu dengan pandangan kosong. Ayu memberinya sarapan bubur dan air teh manis. Kali ini, ia makan tanpa disuapi. Siang itu, Ayu mencuci pakaian basah milik pria itu. Baju itu sudah tak layak pakai. Sobek di bagian punggung dan lengan, ada bekas darah mengering. Sambil mencuci di pinggir sungai kecil dekat kebun, Ayu mencoba mengurai perasaannya. Apakah ia sedang gegabah? Membawa orang asing masuk rumah? Tapi, kenapa hatinya tak merasa takut? Saat ia kembali, pria itu sedang berdiri di beranda. Tubuhnya masih lemah, tapi ia mencoba berdiri tegak. Ketika melihat Ayu, ia sedikit mundur. Ketegangan masih tersisa di sorot matanya. Tapi Ayu hanya tersenyum kecil. "Aku Ayu," katanya sambil meletakkan baju di tali jemuran. Pria itu tidak menjawab. Beberapa anak kecil lewat di jalan kecil depan rumah, lalu berhenti menatap. Mereka saling berbisik. "Itu orang gila ya, Mbak Ayu?" Katanya dia habis kabur dari penjara. Ayu mengangkat alis, lalu berkata pelan, "Dia cuma sakit. Jangan bilang macam-macam." Anak-anak itu kabur sambil tertawa geli. Malam kedua, pria itu duduk di dekat tungku. Ayu sedang menumbuk daun-daunan untuk jamu neneknya. Sesekali mereka bertukar pandang. Pria itu masih belum bicara, tapi kali ini, ada perubahan kecil,
Ia mengangguk ketika ditawari teh. Ia juga menggeser kursi untuk Nenek Ayu, meski tubuhnya sendiri masih gemetar. Dan saat malam benar-benar jatuh, Ayu mendengar suara pelan yang pertama kali keluar dari mulutnya. Terima kasih. Hanya 2 kata. Tapi bagi Ayu, itu seperti gunung es yang akhirnya retak. Hari ketiga, pria itu mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran diri. Ia bangun pagi, ikut Ayu mengambil air di sumur. Gerakannya pelan tapi pasti. Ia tak banyak bicara, hanya isyarat sederhana, menunjuk, mengangguk, atau menyodorkan tangan. Saat Ayu sedang memotong kangkung di dapur, pria itu datang membawa tumpukan kayu bakar. Ayu menatapnya heran. Kamu tahu tempat nyari kayu di sini? Pria itu hanya tersenyum tipis. Kamu siapa, sebenarnya? Tanya Ayu hati-hati. Ia tidak menjawab. Tapi kali ini, ia menunjuk ke dada sendiri, lalu menggambar sebuah huruf di tanah dengan ujung jarinya. ARKA. Arka. Ayu mengulang. Ia mengangguk. Sejak saat itu, Ayu memanggilnya begitu. Dan pria itu, yang tadinya seperti bayangan, perlahan mulai membentuk wujudnya sendiri. Hari keempat, Arka mulai membantu lebih banyak. Ia membersihkan halaman, menambal dinding bambu yang bolong dengan keping papan, bahkan mengganti atap seng yang bocor. Ayu hanya bisa ternganga. Ini bukan hal yang dilakukan sembarang orang yang tersesat. Kayaknya kamu dulu tukang ya? Canda Ayu sambil menyiapkan makan siang. Arka menoleh, lalu berkata pelan. Bukan, tapi pernah belajar bertahan hidup. Itu kalimat terpanjang yang pernah keluar dari mulutnya. Sore itu, mereka berjalan ke kebun bersama. Arka membawa keranjang. Ayu memetik sayur. Di tengah jalan setapak itu, mereka melewati sebuah bangkai pohon besar. Arka berhenti sejenak, memandang ke atas. Di balik ranting pohon, seekor elang melintas. Ayu memperhatikannya. Ada ekspresi yang aneh di wajah Arka, seperti seseorang yang sedang mengingat masa lalu yang kelam. Tempat ini aman, gumamnya. Aman dari apa? Tanya Ayu, lirih. Tapi Arka tidak menjawab. Malam keempat, hujan turun lagi. Mereka duduk berdua di ruang depan. Nenek sudah tertidur. Api di tungku menghangatkan ruangan. Arka memperhatikan Ayu yang sedang menjahit kaos kakinya yang berlubang. Kamu nggak takut aku nyakitin kamu? Tanya Arka tiba-tiba. Ayu berhenti menjahit. Kalau kamu mau nyakitin, pasti dari kemarin-kemarin udah kamu lakuin. Arka menatapnya lama, lalu berkata pelan. Aku sudah menyakiti banyak orang dalam hidupku. Ayu hanya tersenyum kecil. Mungkin itu sebabnya kamu ada di sini. Untuk belajar nggak nyakitin siapa-siapa lagi. Arka tak menjawab. Tapi malam itu, ia tidur lebih tenang. Hari kelima adalah hari yang paling cerah. Langit biru, burung-burung berkicau. Ayu sedang menjemur pakaian. Sementara Arka memperbaiki gerobak tua di samping rumah. Beberapa warga mulai datang, bukan untuk membantu, tapi untuk mengintip. Ayu, kamu yakin dia bukan penjahat? Tanya Bu Ratna dengan suara tinggi. Ayu menoleh dari dalam rumah, tersenyum tanpa marah. Dia lebih rajin dari semua laki-laki di desa ini. Yang lain tertawa geli. Tapi Bu Ratna manyun dan pergi. Siang itu, Arka meminta izin meminjam pisau besar. Aku mau potong rambut, katanya. Ia duduk di bawah pohon jambu dan mulai mencukur rambutnya sendiri. Ayu memperhatikannya dari kejauhan. Ada sesuatu yang berubah. Arka yang sekarang mulai menyerupai seseorang yang sedang mencari bentuk baru. Bukan pelarian, bukan gila, hanya tersesat. Ketika malam tiba, Arka duduk di depan rumah dengan secangkir teh di tangannya. Ia menatap bintang, diam lama, lalu berkata, "Aku harus pergi." Ayu menoleh cepat. "Sekarang?" "Besok pagi. Sudah cukup aku tinggal di sini. Kamu sudah terlalu banyak berbuat." Ayu menunduk. Hatinya terasa kosong. "Kamu mau kemana?" "Ada yang harus kubereskan," jawab Arka. "Tapi aku nggak akan lupa kamu." Ayu tidak menjawab. Tapi malam itu, sebelum tidur,
Ia menulis sesuatu di buku kecilnya. Orang asing ini datang tanpa nama, tanpa masa lalu. Tapi selama 5 hari, ia menjadi bagian dari hidupku, seperti hujan yang jatuh mendadak, lalu pergi sebelum tanah sempat menyerap semuanya. Ayu terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum menyingsing dari balik bukit, dan embun masih melekat di daun-daun pisang yang mengelilingi rumahnya. Tapi ada kekosongan di udara yang tak bisa dijelaskan, seperti detak jantung yang melambat tanpa alasan. Ia melangkah pelan ke ruang depan. Kosong. Tikar tempat Arka biasa tidur sudah terlipat rapi. Selimutnya disusun dengan cermat. Gelas yang biasa digunakan untuk teh dibilas dan diletakkan terbalik di atas kain lap. Semua tampak bersih dan sepi. Tak ada jejak keberadaan Arka, kecuali keheningan yang menggantung berat di udara. Ayu berdiri lama di depan tirai, seolah menunggu pria itu muncul dari balik pintu, menguap kecil sambil menyodorkan tangan untuk bekerja seperti biasa. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara ayam jantan dari jauh, dan desir angin yang lewat menyentuh pipinya. Ia melangkah keluar. Udara pagi menusuk kulit, tapi Ayu tak menggigil. Di beranda, hanya ada kursi rotan yang kosong dan bekas telapak kaki yang hampir hilang tertutup embun. Tanpa sadar, Ayu menelusuri jejak itu. Ia berjalan melewati jalan setapak, menyusuri kebun kecil, lalu ke arah sungai. Tapi Arka tak ada. Tak ada juga penduduk yang melihat kepergiannya. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Warga desa tak bisa menahan keingintahuan mereka lebih lama. Dan begitu mereka menyadari bahwa pria asing itu telah menghilang, desas-desus pun beredar seperti api liar di musim kemarau. Kabur tengah malam. Pasti maling. Syukur deh, dari awal udah aneh. Dasar Ayu. Gampang kasihan. Jatuh cinta sama orang sinting. Ayu menelan semuanya dalam diam. Ia kembali ke rumah, membersihkan tikar dan selimut Arka dengan perlahan. Setiap lipatan kain mengingatkannya pada malam-malam ketika pria itu duduk diam menatap api, atau saat dia menyodorkan tangan kaku untuk memotong kayu bakar. Sekecil apapun, semua itu terasa nyata. Ia tak menangis, tapi dadanya terasa kosong, seperti ada lubang kecil yang tak bisa ditambal. Neneknya memperhatikannya dari kasur, lalu berkata pelan, "Dia bukan orang biasa, ya?" Ayu menoleh. Kok bisa nenek bilang gitu? Cara dia jalan, cara dia memandang. Bukan seperti orang kampung, bukan juga orang hilang. Nenek menghela napas. Tapi kamu nggak salah. Yu, kamu berani percaya pada orang yang tak dikenal. Nenek bangga. Kata-kata itu membuat mata Ayu panas. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan keriput neneknya, dan untuk pertama kali, ia mengaku, "Aku merasa kehilangan, Nek." Hari itu berlalu lambat. Tak ada lagi langkah kaki tambahan di rumah. Tak ada lagi suara kayu dipotong atau obrolan pendek di sore hari. Ayu menyibukkan diri di ladang, mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi segalanya terasa seperti bayangan. Tanpa Arka, rumah itu kembali menjadi seperti semula, sunyi dan terlupakan. Namun semesta, entah kenapa, selalu punya cara yang aneh untuk mengguncang hari-hari yang sudah tenang. Keesokan harinya, tepat saat matahari baru terbit dan kabut pagi belum benar-benar mengangkat, sebuah suara menderu datang dari arah jalan besar, jalan tanah berdebu yang jarang dilalui kendaraan, apalagi kendaraan mewah. Warga desa yang sedang menyapu halaman terkejut saat melihat debu berputar. Seorang anak kecil berteriak, "Mobil! Mobil gede!" Mobil itu, SUV hitam mengkilap jenis Pajero Sport, melaju pelan namun anggun ke tengah desa. Badannya tinggi, bersih, dan mencolok di antara rumah-rumah kayu dan bambu. Warga berdiri di pinggir jalan seperti sedang menonton karnaval. Dan ketika mobil itu berhenti di depan rumah Ayu, semua mata membelalak. Pintu mobil terbuka. Yang pertama turun adalah pria tinggi dengan kemeja linen putih dan celana bahan abu-abu. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi. Di belakangnya, dua pria berbadan besar berpakaian gelap ikut turun, membawa koper hitam yang tampak berat. Ayu melongok dari jendela. Mulutnya terbuka.
Tangannya refleks menyentuh dadanya. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Arka? Pria itu tersenyum, melangkah maju, lalu berbicara dengan suara tenang tapi jelas. Maaf sudah membuatmu khawatir. Warga tak bisa berkata-kata. Beberapa langsung membisikkan. Itu orang yang dulu gembel itu. Ya Allah, cakep banget, kayak artis. Jangan-jangan, dia pejabat nyamar. Pangeran dari kota besar. Ayu melangkah pelan keluar. Tatapan matanya bertemu dengan Arka. Dan dalam sekejap, semua waktu 5 hari itu, semua percakapan sunyi, makanan sederhana, kerjasama di ladang, kembali bergema dalam kepalanya. Kamu, siapa sebenarnya? Tanya Ayu, suaranya bergetar. Arka tak langsung menjawab. Ia memutar tubuh, membuka koper yang dibawa anak buahnya, dan menarik satu bundel besar uang tunai. Tanpa banyak basa-basi, ia menyerahkannya pada Ayu. 1 miliar. Hadiah dari seseorang yang kamu selamatkan tanpa pernah bertanya kenapa. Ayu melangkah mundur. Matanya membelalak. Aku nggak bisa terima ini. Tapi Arka mengangkat tangan. Ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab. Aku ingin kamu punya hidup yang layak. Bukan karena kamu kasihan padaku. Tapi karena kamu berani menolak jadi orang yang menutup pintu untuk orang asing. Suara warga mulai terdengar makin gaduh. Kepala desa pun datang. Terbata-bata menyapa. Maaf, Tuan. Ini. Anda siapa? Ya? Arka menoleh pelan. Hanya seseorang yang terlambat sadar bahwa rumah tidak selalu berbentuk bangunan. Kadang rumah adalah seseorang yang memberi teh hangat di malam hujan. Dan pagi itu, di tengah riuh heran dan takjub warga desa, Ayu berdiri mematung dengan hati yang bergetar. Arka telah kembali, bukan lagi sebagai bayangan lelaki terluka, tapi sebagai seseorang yang telah pulih. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Suasana di rumah Ayu tak pernah seramai hari itu. Warga berkerumun di depan pagar kayu, sebagian duduk di atas batu pinggir jalan, lainnya berdiri sambil saling berbisik. Mobil Pajero hitam yang terparkir di halaman menjadi pusat perhatian seluruh desa. Kendaraan yang biasanya hanya dilihat di televisi, kini berdiri angkuh di tanah berlumpur Cibodas. Tapi di dalam rumah yang sederhana itu, suasana sangat berbeda. Hening. Ayu duduk di lantai ruang tamu, berhadapan dengan Arka yang kini tampak seperti orang lain. Kemeja putihnya masih rapi, sepatu kulitnya mengkilap, dan rambutnya disisir ke belakang dengan cermat. Tapi wajah itu masih wajah Arka yang sama. Hanya saja, kini tak ada lagi bayangan ketakutan. Yang ada hanya sorot mantap seseorang yang tahu kemana ia akan melangkah. Koper hitam berisi uang 1 miliar masih terbuka di meja kecil di antara mereka. Ayu belum menyentuhnya. Hatinya menolak, meski pikirannya kacau. Kenapa kamu balik? Tanya Ayu akhirnya. Arka menarik napas pelan. Ia meletakkan tangannya di pangkuan, lalu berkata, karena aku punya utang. Bukan cuma uang, tapi hidup. Ayu tak bicara. Aku tahu kamu bingung. Aku juga bingung waktu pertama kali melihat diriku di cermin setelah hari kelima di rumah ini. Selama bertahun-tahun, aku hidup di bawah perintah, dalam organisasi yang tak banyak orang tahu. Semuanya rahasia, identitas palsu, negara asing, darah, senjata, dan pengkhianatan. Ayu menegakkan punggungnya. Organisasi? Kamu, tentara. Arka menggeleng perlahan. Lebih rumit dari itu. Aku bagian dari unit khusus yang bekerja untuk lembaga intelijen internasional, di luar hukum resmi negara. Kami dikirim ke tempat-tempat yang tak bisa dijangkau diplomasi, untuk menyelesaikan pekerjaan kotor. Kadang menyusup, kadang mencuri informasi, kadang menghilangkan target. Suasana ruangan mendadak dingin. Ayu menelan ludah. Membunuh. Arka menunduk. Dalam dunia kami, itu disebut menyelesaikan misi. Aku sudah terlalu sering melakukannya. Sampai akhirnya, satu operasi di Asia Tenggara gagal total. Salah satu orang dalam timku mengkhianati kami. Data operasi bocor.
Aku diburu, dicap sebagai pembelot. Yang selamat cuma aku. Dan aku terluka, mental dan fisik. Aku hanyut ke laut, diselamatkan nelayan. Lalu entah bagaimana sampai ke desa ini. Ayu menggenggam kain bajunya sendiri. Kepalanya terasa berat. Tapi ia tetap menatap Arka. Kalau kamu begitu berbahaya, kenapa aku masih hidup? Arka menatapnya dalam-dalam. Karena kamu satu-satunya orang dalam hidupku yang menyentuhku tanpa syarat. Kamu gak tahu siapa aku. Tapi kamu tetap merawatku. Kamu tahu gak, selama aku tidur di ruang depan itu, aku berharap gak bangun. Aku merasa gak layak hidup. Tapi kamu membuatku merasa jadi manusia lagi. Ayu menunduk. Air matanya mengambang tapi belum jatuh. Perasaannya bercampur aduk. Takut, kagum, marah, haru. Semua menumpuk seperti air pasang yang tak bisa dibendung. Arka melanjutkan, suaranya pelan. Kamu tahu tangan ini pernah membunuh orang. Tapi kamu tetap menyentuhnya dengan kain basah. Kamu tahu mata ini penuh dendam dan luka. Tapi kamu balas menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin memperbaiki sesuatu. Aku ingin membalas. Meski tidak akan cukup. Ia menatap koper itu. Aku punya akses ke uang-uang gelap yang dulu kupakai untuk operasi. Ini bukan uang kotor. Ini uang yang semestinya untuk perang. Tapi aku gak akan perang lagi. Aku mau mengakhiri semua ini. Dan kamu adalah awalnya. Ayu menarik napas dalam. Kalau begitu, kenapa kamu balik? Karena aku ingin mulai hidup yang baru. Dan aku ingin hidup itu dimulai dari sini. Dari tempat pertama aku merasa aman setelah bertahun-tahun. Sore itu, Ayu akhirnya keluar rumah. Warga masih menunggu. Tapi kali ini mereka diam saat melihat ekspresi di wajah Ayu. Bukan malu, bukan gentar, tapi ketegasan. Ia berdiri di depan kerumunan sambil berkata, "Kalian semua boleh bilang aku bodoh karena nolong orang asing. Tapi kalian lupa, semua dari kita pernah butuh ditolong. Aku gak peduli siapa dia dulunya. Yang aku tahu, selama 5 hari, dia lebih jujur dari semua mulut yang suka ngomongin di belakang." Warga terdiam. Kepala desa melangkah maju, menunduk. "Maafkan kami, Ayu. Kami terlalu cepat menilai." Ayu hanya mengangguk, lalu kembali masuk ke rumah. Malam itu, setelah semua tenang, Arka duduk di serambi rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang bertaburan. Udara masih dingin, tapi tak sedingin malam-malam sebelumnya. Ayu duduk di sampingnya. Ia belum memutuskan akan menerima uang itu atau tidak. Tapi malam ini, bukan soal uang. "Kamu mau tinggal di sini selamanya?" tanya Ayu. Arka tersenyum kecil. "Kalau kamu izinkan. Aku gak bisa janji akan jadi orang yang kamu butuhkan. Aku gak butuh janji. Aku butuh satu tempat yang gak harus aku lari dari." Mereka terdiam. Suara jangkrik mengisi sela percakapan. Di kejauhan, lampu-lampu rumah desa mulai padam satu persatu. Malam membungkus segalanya dengan selimut tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Arka, ia tidak merasa dikejar. Ia merasa pulang. Pagi itu, Ayu bangun dengan perasaan aneh. Udara lebih hangat dari biasanya. Matahari menyusup pelan dari celah-celah dinding bambu, dan suara burung terdengar lebih ramai di pekarangan. Tapi bukan alam yang berubah, hatinya yang telah bergeser. Ada sesuatu yang tumbuh dalam diam selama berhari-hari. Perasaan bahwa rumah bukan lagi tempat, melainkan seseorang. Arka sedang duduk di tangga kayu depan rumah ketika Ayu keluar. Ia mengenakan pakaian yang lebih santai, kaos polos dan celana panjang sederhana. Wajahnya terlihat lebih muda tanpa tekanan. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul. "Mau ke ladang?" tanya Arka sambil menoleh. Ayu tersenyum. "Iya. Sayuran harus dipetik sebelum jam 9. Aku ikut." Sejak ia memutuskan tinggal di desa, Arka tak lagi membawa aura misteri. Ia membaur perlahan. Tak banyak bicara, tapi hadir. Ia membantu memperbaiki jembatan kecil di ujung kebun, membangun kandang ayam, bahkan ikut gotong royong memperbaiki musola.
Warga desa yang semula curiga kini mulai menghargainya. Para lelaki kagum akan kemampuan Arka mengangkat genteng seperti tukang profesional. Sementara ibu-ibu desa mulai mengajaknya mengobrol soal harga pupuk dan hasil panen. Anak-anak tak lagi takut, malah berebut untuk memandangi jam tangan canggih milik Arka yang bisa menyala dalam gelap. Tapi Arka tetap menjaga batas. Ia tak pernah bicara tentang masa lalunya lagi, dan warga pun pelan-pelan berhenti bertanya. Sementara itu, uang 1 miliar yang sempat membuat Ayu gemetar, akhirnya ia sentuh, bukan untuk membeli rumah baru, bukan untuk pindah ke kota, tapi untuk membangun sesuatu yang lebih penting, harapan. Di sisi timur desa, tak jauh dari sawah yang menguning, Ayu mulai membangun perpustakaan dan ruang belajar desa Cibodas. Sebuah bangunan sederhana dari bata dan kayu, dengan rak buku dari donasi dan komputer bekas dari kota. Disinilah anak-anak bisa membaca, menulis, dan bermimpi lebih besar dari sawah dan langit desa. Arka membantu membangunnya setiap hari. Tangannya yang dulu terbiasa memegang senjata, kini lihai memaku dan mengukur kayu. Ia tak pernah bicara tentang perubahan itu, tapi Ayu melihat semuanya. Suatu malam, beberapa minggu setelah semua reda, Arka mengajak Ayu berjalan ke bukit kecil di ujung desa, tempat paling tinggi, tempat mereka bisa melihat lampu rumah-rumah yang redup di kejauhan. Mereka duduk di atas batu besar. Angin menyapu lembut. Bintang berkelip tanpa suara. Aku pernah punya hidup yang penuh pelarian, kata Arka pelan. Tapi sekarang aku cuma ingin satu hal. Apa? Pulang. Tapi bukan ke rumah. Ke seseorang. Ayu menatapnya. Dalam diam, matanya menghangat. Aku gak sempurna. Ayu, banyak bagian dari diriku yang rusak. Tapi kamu gak lari saat aku paling hancur. Kamu tetap di sana. Dan aku gak bisa bayangin hidup tanpa itu lagi. Lalu, Arka mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Bukan kotak perhiasan mewah, bukan emas, bukan berlian, tapi sebuah cincin kawat tembaga, dipilin rapi dengan tangan sendiri. Ini gak mahal. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku gak janji akan selalu sempurna. Tapi aku janji gak akan pernah pergi diam-diam lagi. Ayu mengulurkan tangannya. Tangisan kecil jatuh di pipinya. Bukan karena kesedihan, tapi karena perasaan damai yang belum pernah ia rasakan. Dan malam itu, di bawah langit yang tak menghakimi, mereka saling mengikat hati dengan janji sederhana. Beberapa bulan kemudian, desa Cibodas berubah pelan-pelan. Jalanan utama yang dulu becek kini diaspal dengan dana patungan dan bantuan dari Arka. Anak-anak desa mengenakan seragam baru dari sumbangan diam-diamnya. Warga punya akses internet lewat wifi yang ia pasang diam-diam di perpustakaan. Tapi perubahan paling nyata adalah senyum Ayu yang tak lagi menggantung cemas, dan sorot mata Arka yang tak lagi gelap. Keduanya saling mengisi celah yang dulu jadi luka. Pada hari pernikahan mereka, tak ada pesta mewah. Hanya tenda kecil di pekarangan, nasi liwet sederhana, dan tawa warga desa yang tak berhenti. Ayu mengenakan kebaya peninggalan ibunya, sementara Arka memakai batik coklat yang dijahit ibu-ibu desa. Mereka berdiri di pelaminan bambu, dikelilingi cinta yang tumbuh bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian untuk percaya. Dan ketika malam menjelang, Ayu menatap rumah kecilnya, kini rumah mereka, dan membisik pelan. Kadang, takdir datang dalam bentuk paling aneh. Seorang asing di tengah hujan. Tapi mungkin, bukan hujan yang membawa dia ke sini. Mungkin, aku yang memang sedang dititipkan seseorang untuk dijaga. Arka tak pernah kembali ke dunia lamanya. Ia menghapus semua akses, menghilangkan semua jejak. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, hidup yang baru tak bisa dibangun di atas puing-puing masa lalu. Ia kini dikenal bukan sebagai agen, bukan pelarian, bukan orang gila, tapi sebagai suami Ayu, petani cerdas, dan sahabat anak-anak desa. Dan jika kamu tanya pada mereka yang pernah mengira dia gila, mereka akan menjawab, dia bukan gila. Dia hanya pernah tersesat. Tapi yang menuntunnya pulang adalah cinta. Saya Salsabila Putri Meva. Pamit undur diri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi,
Terima kasih.